Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga Allah memperkenankan kita bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita, baik itu aktivitas dunia dalam bekerja, memperoleh penghidupan, dan aktivitas akhirat berupa ibadah, mudah-mudahan segala aktivitasnya tercatat sebagai amal ibadah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kehadiran Anda semuanya di majelis ini. Terima kasih atas dukungannya. Tentunya kita semuanya sama-sama untuk thalabul ilmi, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, para kiai, para bunyai, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yaitu tentang sosok dai milenial yang selalu viral, yaitu Gus Iqdam, atau nama lengkapnya adalah Muhammad Iqdam Khalid. Beliau ini adalah pendakwah yang sangat terkenal, pendakwah muda, dai muda yang sangat luar biasa. Di media sosial banyak sekali tampilan dari ceramah atau dakwah beliau. Nah, ini beliau ulama muda, sangat alim luar biasa, kemudian juga wajah yang tampan atau rupawan, kemudian beliau juga kaya raya dan disukai oleh banyak orang. Ya, beliau ini orang Blitar, ya Blitar, Jawa Timur. Ya, beliau ini juga memiliki pondok pesantren namanya Mambaul Hikam. Mambaul Hikam di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Beliau pengasuh dari Majelis Sabilu Taubah. Tentunya sahabat-sahabat semuanya mungkin saja lebih banyak mengenal, lebih banyak mengetahui tentang ceramah-ceramah beliau yang sangat luar biasa, bisa merangkul, bisa menyatukan dari berbagai macam kalangan, dakwah kepada seluruh masyarakat dari berbagai macam segmen, baik itu kalangan santri maupun orang jalanan, dari orang yang memang dakwahnya kepada orang yang baik-baik, sampai kemudian dakwahnya kepada orang yang latar belakangnya adalah dosa, banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga beliau mendirikan semacam majelis yang disebut dengan Majelis Sabilu Taubah, adalah sebagai jalan untuk mereka yang hendak bertaubat, yang latar belakangnya adalah buruk. Ini luar biasa beliau. Bahkan beliau dakwah bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga dakwah kepada kaum non-muslim, karena ada banyak kaum non-muslim yang menghadiri dakwah dari majelis beliau. Tentunya ini hal yang sangat positif, perlu untuk kita dukung agar dakwah beliau semakin meluas, semakin berkembang, dan menjadi teladan, menjadi contoh kita bersama, agar kita bisa mencontoh dari metode dakwah beliau, ya, sehingga saudara-saudara kita yang berlatar belakang dari pondok pesantren juga bisa mengikuti jejak beliau, sehingga ilmu yang dimiliki selama di pondok pesantren ini
bisa lebih bermanfaat di masyarakat. Nah, ini ada salah satu amalan dari beliau, amalan yang diijazahkan dari Gus Iqdam. Ini amalan agar kita dicukupi oleh Allah urusan dunia. Jadi hilang rasa kesusahan, dicukupi segala kebutuhan, dicukupi segala hajat kita. Jadi segala hajat kita, baik itu hajat akhirat, hajat dunia, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada sebuah amalan dari beliau, dari Gus Iqdam, agar bisa kita amalkan. Cara mengamalkannya ini sangat mudah sekali, ya, yaitu dengan membaca surat Al-Insyirah, atau nama lainnya adalah Asy-Syarh, atau biasanya masyarakat menyebutnya dengan surat Alam Nashrah. Ya, surat Alam Nashrah ini dibaca sebanyak 7 kali setelah sholat fardu. Jadi ba'da sholat fardu ini membaca surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, atau kita sebut dengan surat Alam Nashrah. Ya, ini dibaca 7 kali, kita dawamkan terus menerus. Insya Allah segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada cita-cita, ada tujuan yang bagus, ada harapan, kita ingin membeli sesuatu misalnya, maka kita dengan mendawamkan surat Al-Insyirah setelah sholat fardu itu sebanyak 7 kali. Insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kekayaan akan diberikan kekayaan, minta apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Insyirah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu lafaz dari surat Al-Insyirah. Tentunya di antara kita semuanya sudah banyak yang hafal surat Al-Insyirah. Bagi yang mengamalkan dan sudah hafal tentu akan lebih mudah. Saudara-saudara kami yang belum hafal, jangan khawatir, tentu akan bisa juga mengamalkannya, bisa melihat teksnya. Ya, melihat teksnya. Kalau misalnya kok tulisan Arabnya sulit untuk dibaca, bisa membaca dari tulisan Latinnya atau tulisan Indonesianya. Ya, jadi bisa dipandu dengan tulisan Indonesia. Kalau seandainya membaca Al-Quran atau tulisan Arab ini kesulitan, ya, insya Allah Allah akan bisa memahami, bisa memaklumi dengan segala kekurangan kita. Jadi tetap bisa mengamalkan, baik yang hafal maupun yang belum hafal, dengan cara melihat atau membaca. Nah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan meletakkan atau menghapuskan segala bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya, ini banyak sekali beban dakwah yang diemban oleh Rasulullah SAW, yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada umatnya. Jadi betapa berat risiko tanggung jawab seorang Nabi juga sebagai seorang Rasul pilihan Allah. Ya. Apalagi Nabi Muhammad ini juga menduduki sebagai ulul azmi, Nabi yang diberikan ujian yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang paling diberikan kesabaran. Itulah Nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa di atas rata-rata. Ada beberapa nabi yang masuk kategori ulul azmi. Nah, itu warfa'na laka dzikrak, dan kami akan mengangkat namamu, sehingga nama Rasulullah ini akan sering
sebut-sebut bersanding dengan nama Allah. Seperti dalam kalimat syahadat misalnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian juga dalam kalimat azan misalnya, asyhadu anna muhammadar rasulullah misalnya, itu kan disandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah. Ya, betapa istimewanya Rasulullah sehingga namanya senantiasa harum kita sebut-sebut. Ini bersanding dengan nama Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam setiap kesulitan beserta dengan kemudahan. Artinya kita tidak perlu khawatir dengan segala kekurangan kita, dengan segala cobaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita untuk senantiasa bersabar. Karena tidak selamanya akan hidup terus-menerus susah. Tidak mungkin terus-menerus sulit. Insya Allah ada masanya suatu saat kita akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan mengamalkan surat Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab, maka jika kamu melakukan sesuatu fansab, maka bersegeralah untuk beranjak kepada aktivitas yang lain atau pekerjaan yang lain. Ini agar kita senantiasa terus-menerus semangat dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam mengais rezeki, yang penting halal. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, maka rezeki tidak akan datang dengan sendirinya kecuali kita cari atau kita sambut dengan perantara, yaitu bekerja. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Nah, maka kita tidak boleh memberikan harapan kepada selain Allah. Segala harapan, segala cita-cita kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasannya saudara-saudara kami yang ingin sukses dunia akhirat, ingin mencontoh bagaimana kekayaan, kecukupan sebagaimana yang diamalkan oleh guru kita, yaitu Gus Qadam atau Muhammad Qadam Khalid. Insyaallah bisa diamalkan. Sama-sama kita mengamalkan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari amalan yang telah diajarkan oleh guru kita, yaitu Gus Qadam. Insyaallah segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhlas, terus-menerus ikhtiar bekerja, kemudian tidak lupa untuk berdoa, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilaf. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan kita lekas diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.